Pemerintah DPR menyetujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih. Apakah hal tersebut memang diperlukan? Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat mengakibatkan gerbang tol rusak parah setelah proses olah TKP dan perbaikan yang dilakukan petugas. Sebanyak 6 gerbang tol sudah kembali dibuka dan beroperasi secara normal. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat, melibatkan 6 kendaraan, 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral, dan 5 kendaraan roda 4 menghantam gerbang tol Ciawi 2. Akibat kecelakaan ini, setidaknya terdapat 2 gerbang yang terdampak cukup parah. Setelah sebelumnya sempat ditutup karena perbaikan pada Rabu siang, pihak Jasa Marga sudah kembali membuka dan mengoperasikan 6 gerbang tol untuk dilalui pengendara. Pemeriksa Kakor Lantas Polri dan Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP dan tengah menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor pada Rabu pagi. Sementara itu semua korban kecelakaan dipastikan mendapat santunan dan jaminan dari Jasara Harja. Tim gabungan kepolisian menggelar olah TKP kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi, Katulampa, Kota Bogor. Polisi menurunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan. Pukul 23.30, betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa. Semua dari korban mendapatkan santunan dari Jasara Harja, jadi yang meninggal dunia sudah kita identifikasi, dan korban luka dari 11 ini juga langsung bisa mendapatkan perawatan. Sama, petugas pun juga karena ini adalah bagian dari kecelakaan mendapatkan jaminan dari Jasara Harja. Sebelumnya kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang dan 11 luka-luka terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga truk tronton mengalami remblong hingga laju tak terkendali dan menabrak kendaraan di depannya. Pemirsa, korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat berjumlah 19 orang. 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan dari 8 korban meninggal dunia, 2 orang sudah teridentifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban berat merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Kecelakaan melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga truk tronton mengalami remblong sehingga laju kendaraan tidak terkendali dan menabrak kendaraan di depannya. Kondisi pasien yang dirawat seperti apa? Kondisi pasien yang dirawat total
kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian kanan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang. Itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang. Terus cedera di bagian punggungnya juga ada. Lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya, pertolongan pertama sudah diberikan juga. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi menewaskan 8 orang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi dan menabrak 6 kendaraan. 3 diantaranya terbakar. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memeriksa gerbang tol Ciawi lokasi kecelakaan beruntun serta melihat weight in motion system yang menunjukkan bahwa laka ini terjadi akibat truk over dimension overloading atau odol. Tadi ngobrol sepintas dengan bapak-bapak Korlantas yang sedang mengerjakan olah TKP dan juga dengan teman-teman Jasa Marga. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan. Truk odol yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik. Ya memang odol itu kan masalah yang dilematis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kita melarang nanti ada masalah di inflasi, biaya logistik naik. Tapi kalau kita kayak sekarang ya begini kan, ada nyawa hilang, ada jalan rusak. Ya sebagai info aja, saya sering dimarahi sama Direktur Jasa Marga. Karena kan biaya preservasinya misalnya dianggarkan setahun 5 kali, gara-gara odol boleh lewat jadi cuma bisa sekali, kan ada penambahan biaya gitu kan. Sama di jalan nasional pun kita mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Ciawi. Dan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sudah ada rekan Irfan Hardiansyah. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Nata terlebih dahulu. Nata, silakan dengan laporan Anda, bagaimanakah situasi dan kondisi saat ini di gerbang tol? Ya. Sebelum kita menuju ke Nata Arman, kita akan menuju ke rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Irfan, apakah saat ini sudah ada keluarga yang datang untuk melihat kondisi korban? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk update terkini bahwa dari pantauan kami memang sudah ada beberapa korban yang memang mendatangi Rumah Sakit
Umum Daerah Ciawi Bogor Jawa Barat ini untuk memastikan apakah memang betul keluarga yang dinyatakan meninggal ini bagian dari anggota keluarga mereka, dan tentunya kami juga masih menanti update terkini lainnya bahwa memang untuk proses identifikasi dari korban yang memang meninggal ini ada 8 orang, 2 diantaranya ini sudah teridentifikasi maksud kami, dan untuk kedua korban ini merupakan warga ataupun warga dari Sukabumi. Yang pertama ini ada nama Budiman dengan umur 45 tahun, warga Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukabumi, dan nama korban yang kedua yang berhasil diidentifikasi ini ada Yana Mulyana, usianya 49 tahun, warga Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi. Dan tadi kami juga sudah berbincang dengan salah satu korban meninggal dunia, di mana untuk korban bernama Budiman ini sementara belum bisa dibawa pulang begitu, masih dilakukan proses administrasi. Dan pada saat ini kami sedang menantikan, karena tadi kami mendapatkan informasi bahwa untuk pukul 19.00 ini akan dilakukan preskon yang akan dilakukan oleh tim DPI Polda Jabar, kemudian pihak Jasa Marga serta dari pihak kepolisian Polres Kota Bogor. Dan tentunya kami juga tadi mendapatkan informasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi ini, yakni Fusia Mediawati, menyatakan bahwa dari 11 korban luka-luka ini 6 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara untuk 5 lainnya masih dilakukan proses ataupun perawatan intensif di IGD begitu. Dan untuk 3 korban luka berat ini dilakukan perawatan di ruang isolasi begitu. Dan kami juga masih menantikan apakah preskon yang akan dilakukan pada saat ini mengenai update terkini penambahan korban yang memang sudah teridentifikasi. Sementara demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Irfan Hadiansyah. Sekarang kita akan beralih ke rekan Nata Arman di sana. Nata, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di gerbang tol Ciawi pasca terjadinya kecelakaan beruntun? Baik, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Beginilah suasana terkini di gerbang tol Ciawi 2 yang merupakan lokasi pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi pada kemarin sekitar pukul 11:30 malam yang melibatkan sebanyak 7 kendaraan. 6 diantaranya adalah minibus atau kendaraan yang sedang mengantri untuk memasuki pintu tol dari gerbang tol Ciawi 2. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini bisa Anda saksikan juga Camar dan juga pemirsa di lajur sebelah 6 atau gate nomor 6 ini masih belum bisa diakses atau dilalui kendaraan yang ingin masuk ke arah Jakarta. Lantaran masih dalam proses perbaikan yang memang ini merupakan kerusakannya cukup parah. Dan sampai saat ini juga masih dilakukan pengerjaan perbaikan terkait dengan sistem elektronik dan juga perkabelan seperti itu, karena memang untuk lokasi ini merupakan lokasi yang menjadi titik utama. Kemudian juga tadi sebelumnya ada 3 gerbang atau 3 gardu tol yang tidak beroperasi, namun sekitar pukul 4 sudah kembali dibuka 2, namun untuk saat ini masih yang titik di gerbang nomor 6 ini masih dilakukan proses. Dan tadi ketika penutupan 3 gardu sempat terjadi kemacetan cukup parah di jalur untuk menuju ke arah Jakarta. Bahkan kemacetan ketika kami sampai di lokasi ingin memutar balik, ini kemacetan mengekor hingga 2 sampai dengan 3 km akibat beberapa gardu yang masih belum berfungsi secara optimal. Namun untuk saat ini sudah dikerjakan dan juga ditargetkan akan rampung pada hari ini guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang akan memasuki ke gerbang tol Ciawi 2. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tragedi kecelakaan beruntun yang kemarin telah memakan korban jiwa, tentunya sebanyak 8 orang meninggal dunia di lokasi, kemudian 11 orang lainnya mengalami luka-luka, namun dari ke-8 korban meninggal dunia, 2 korban sudah berhasil dilakukan identifikasi, sementara 6 lainnya masih dalam proses identifikasi. Kemudian untuk 11 orang yang mengalami luka-luka, sebanyak 6 orang sudah diizinkan untuk kembali ke rumah untuk pulang, sementara yang lainnya masih dilakukan perawatan secara intensif. Dan juga bagi Anda, pemirsa yang memiliki keluarga yang terlibat dalam insiden kecelakaan kemarin yang lost kontak atau kehilangan kontak, mungkin Anda bisa mendatangi posko yang ada di RSUD Ciawi untuk mengkonfirmasi terkait dengan di posko antemortem yang disediakan di RSUD Ciawi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Camar.
Baik, terima kasih rekan Nata Arman di gerbang tol Ciawi dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sudah ada Irfan Hadiansyah tadi. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Kami akan nantikan perkembangannya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan laka yang terjadi di mana kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi menewaskan 8 orang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi dan menabrak 6 kendaraan, 3 diantaranya terbakar. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Tol Gate Ciawi, kita sudah terhubung dengan senior investigator KNKT Ahmad Wildan. Selamat malam, Mas Wildan. Selamat malam. Baik, Mas Wildan, ini tadi dari informasi terakhir 8 orang meninggal, 11 luka-luka dan menyebabkan 2 dari 6 gardu ini rusak. Apakah sudah ada temuan lain dari KNKT berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi? Untuk sementara ini kami belum memiliki faktual lainnya karena yang pertama pengemudinya belum bisa diwawancara atau dimintai keterangan. Yang kedua itu kendaraannya juga belum bisa diperiksa. Kemudian yang ketiga, lalu lintasnya masih padat, jadi kita belum bisa melakukan pemeriksaan apapun. Baik, Mas Wildan, tapi dari yang kita lihat di layar kaca ini cukup parah begitu ya, dan lagi-lagi terjadi karena remblong. Apa sebetulnya yang perlu diperhatikan dari permasalahan ini? Yang pertama kita belum tahu ya, apakah ini jenis remblong atau kegagalan pengereman atau pengemudinya kehilangan kendali atau hilang kesadaran dan sebagainya, karena kita belum punya faktual terkait hal itu. Karena kalau remblong itu sendiri itu bisa terjadi karena penyebabnya diutamakan adalah karena penggunaan gigi tinggi di jalan menurun dan adanya malfunction pada sistem kendaraan. Baik, ini masih diduga karena remblong begitu ya, Pak Wildan. Berkaitan dengan pengawasan yang lemah dari pihak penyedia transportasi ini seperti apa? Jadi gini, dari beberapa kasus kejadian, yang pertama itu banyak sekali malfunction pada kendaraan. Kebocoran sistem pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya. Buruknya maintenance pada angkutan barang dan angkutan umum kita ini menjadi salah satu masalah. Di samping pada saat melalui jalan menurun, para pengemudi itu seringkali menggunakan gigi tinggi, sehingga memaksa pengemudi melakukan pengereman maksimal pada saat melalui jalan menurun. Ketika kendaraan dalam kondisi malfunction tadi, maka ini akan resiko terjadinya remblong semakin meningkat. Baik. Mas Wildan, apakah ini artinya perlu dilakukan pengecekan rem yang dilakukan secara berkala atau kondisi kendaraan yang dilakukan pengecekan secara berkala? Sebenarnya kalau pengemudi memahami, dia bisa melakukan yang namanya pre-trip inspection. Setiap kali dia akan beroperasi, dia harus bisa melakukan paling enggak 5 menit. Dengan melakukan pre-trip inspection secara efektif tadi, jika ada kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya, bisa terdeteksi lebih awal, sehingga tidak perlu jalan, dirawat terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu. Namun hal ini sepertinya belum menjadi pengetahuan umum bagi pengemudi, dan ini PR bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar pengemudi semuanya
paham dan tahu caranya melakukan predictive inspection yang baik dan benar dan secara rutin melakukannya sebelum beroperasi. Oke, baik. Artinya literasi masih minim berkaitan dengan hal ini ya, Pak? Betul. Baik. Apakah sanksi yang lebih tegas ini juga perlu ditegakkan kepada pemilik transport tersebut supaya kejadian-kejadian semacam ini tidak terjadi kembali? Seharusnya, karena ada kewajiban bagi transporter untuk menerapkan SMK ya, sistem manajemen keselamatan. Kalau di dalam SMK itu sendiri tentunya ada prosedur namanya melakukan predictive inspection. Nah, di sini kesadaran daripada pemilik kendaraan atau transporter ini untuk bersama-sama membangun sistem manajemen keselamatan itu. Saat ini jumlahnya masih sangat-sangat kecil yang memiliki. Dari sekitar 11.000 transporter itu baru 100 maksimal 200 lah yang baru memiliki SMK, sisanya masih belum lah. Ini menjadi kekhawatiran kami sehingga kita harus pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bagaimana caranya untuk transporter angkutan barang maupun angkutan umum harus mutlak memiliki sistem manajemen keselamatan. Baik, Pak Wildan, apakah menurut Anda sampai dengan saat ini Kementerian Perhubungan sudah menerapkan pengecekan rem yang baik terhadap kendaraan-kendaraan atau penerapan peraturannya ini sudah baik? Sejauh ini yang hal-hal yang dilakukan di unit pengujian kendaraan bermotor sudah bagus, artinya efektif. Namun demikian kan itu 6 bulan sekali. Ya. Pada saat di tengah-tengah 6 bulan sekali itu bisa jadi terjadi kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik, gap kampas trombolit terlalu jauh dan sebagainya. Karena ketika dilakukan pemeriksaan itu pada 6 bulan tidak menjamin bahwa selama 6 bulan ke depan itu kondisinya akan seperti itu. Oke. Ini kalau kita bisa lihat juga bus pariwisata biasanya mendapatkan pengecekan menjelang Natal dan Tahun Baru, kemudian juga di hari-hari besar begitu. Apakah ini juga salah satu langkah untuk bisa mengatasi hal tersebut? Karena biasanya rem bolong ini sangat berkaitan kalau tidak truk ataupun juga kendaraan-kendaraan besar dan juga bus pariwisata. Ya, kita harapkan pemerintah melakukan namanya ramcek ya. Semacam inspeksi mendadak di lapangan. Itu bukan cuma hanya pada saat Nataru atau Lebaran dan sebagainya, tapi harus secara random dilakukan, katakanlah di terminal, di angkutan pos angkutan barang atau di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kita harus secara random melakukannya sehingga hal-hal jika terjadi malfunction pada sistem rem bus dan truk ini bisa terdeteksi lebih awal. Baik, Pak Wildan, apakah KNKT atau penemuan-penemuan dari KNKT ini pernah dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada sejumlah kasus? Kalau untuk KNKT sendiri di secara internasional kan berlaku hukumnya sama. Jadi apapun yang dihasilkan oleh KNKT nggak boleh dijadikan untuk menghukum seseorang, seseorang minta ganti rugi, menyalahkan dan nggak boleh. Semua tapi hasil untuk dijadikan pertimbangan, Pak? KNKT nggak bisa. Tidak jadi, bisa? Hasil nggak bisa, hasil pasti ditolak oleh undang-undang, oleh pengadilan. Oke, baik. Pak, apakah Anda sudah bisa melihat bahwasannya imbauan yang harus betul-betul dalam jangka pendek ini dilakukan oleh masyarakat, terutama pengemudi, supaya kasus ini tidak terjadi kembali? Apa imbauannya, Pak? Imbauannya adalah para pengemudi sebelum mengemudi lakukan namanya predictive inspection, pemeriksaan sistem rem sebelum berangkat. Ini kita udah edukasikan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam waktu 5 menit sebelum berangkat. Cuma 5 menit. Ketika itu dilakukan, maka kita bisa memastikan kendaraan ini sistem remnya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua, pada saat melalui jalan menurun, jangan menggunakan gigi tinggi, terutama kayak di Cipularang dan sebagainya. Gunakan gigi rendah. Manfaatkan engine brake, manfaatkan exhaust brake. Jangan melakukan pengereman dengan service brake. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya rem blong. Oke, konsistensi untuk melakukan pengecekan secara berkala sebelum berkendara, meluangkan waktu ya Pak ya? 5-10 menit. Baik. Baik, Pak, terakhir KNKT apa yang akan dilakukan ke depannya atau dalam waktu dekat ini? Bagaimana nantinya proses pemeriksaan yang akan dilakukan KNKT, Pak? Kita akan berkonsolidasi ya, terutama dengan kepolisian, dengan Korlantas Polri, terkait kecelakaan yang terjadi di Ciawi ini dan juga kecelakaan-kecelakaan lainnya. Ada hal utama, kita sudah sering duduk bareng,
nanti kira-kira shortcut atau crash program apa yang harus kita kerjakan agar memutus mata rantai hazard ini. Jadi nanti KNKT, Polisian, Kementerian Perhubungan, nanti ngajak Dinas Perhubungan dan asosiasi seperti Aptrindo, Kamselindo, Organda, dan sebagainya. Kita akan bersama-sama. Dan terutama juga sahabat kita Jasara Harja yang sering bersama-sama mensupport kegiatan-kegiatan edukasi ini. Baik Pak Wildan, kami akan nantikan bersama bagaimana hasil dari investigasi dari KNKT. Terima kasih Pak Ahmad Wildan selaku senior investigator KNKT. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi ini sudah menggerebek sebuah tempat di mana berkaitan dengan sarang narkoba. Kita lihat informasi berikut ini. Selain ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis siap edar, ditemukan pula cairan ataupun narkotika yang telah dikemas dalam bentuk botol parfum siap edar. Penggerebekan laboratorium ini merupakan pengungkapan terbesar di Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut pihaknya telah mengantongi identitas pelaku sebelum menggerebek kepolisian, juga telah melakukan pengintaian. Hingga dengan saat ini, polisi telah menahan 2 tersangka dan masih ada 2 tersangka lainnya yang masih dalam pengejaran. Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun, berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA, 23 tahun, yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratori yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka. 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis.
Kita ke informasi berikutnya, pemerintah telah memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg. Namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih saja antre di pangkalan. Kondisi ini terjadi lantaran warung pengecer belum mendapatkan pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Susah Pak nyari gasnya. Susah. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Minggu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Sementara di Tangerang dan Bekasi, warga harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan jatah pembelian gas 3 kg. Mereka rela mengantre panjang sejak pagi untuk mendapatkan 1 tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Ya karena punya saya kosong, buat masak terus gasnya karena kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya, Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa Bu di rumah ibu? Masih kosong atau gimana? Iya, masih kosong. Oh, makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri di sini. Sementara itu, keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan, mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan 1 tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga banget Bang, buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, Apalagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Ya. Semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Dari pagi? Jangan masalah murahnya Pak, kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Iya benar. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg, terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perubahan aturan distribusi gas LPG 3 kg atau gas melon menimbulkan keresahan di masyarakat. Mereka harus antre panjang berjam-jam di pangkalan untuk mendapatkan gas melon. Bahkan banyak warga mengeluh dan terjadi kegaduhan di masyarakat atas kebijakan baru pemerintah ini. Imbas dari kegaduhan ini, pemerintah segera merevisi aturannya dan memperbolehkan pengecer kembali menjual gas 3 kg.
Antrean gas LPG 3 kg mengular di Jalan Waru Jaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan yang baru turun langsung diserbu warga yang hendak membeli gas melon. Warga yang ingin membeli gas melon ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Warga menyebut kebijakan larangan menjual gas melon di pengecer sangat menyusahkan warga. Warga berharap agar kebijakan dikembalikan seperti semula karena pangkalan juga tidak bisa buka sampai malam hari, sehingga jika gas habis di malam hari terpaksa menunggu keesokannya dan mengantri lagi untuk mendapatkannya. Ya seharusnya di eceran itu ada Pak, kalau yang dagang itu kan butuh gas ya. Kalau habis jam berapa aja kan bisa yang kedeket gitu. Kalau ini kalau buka yang agennya tutup kemana lagi? Ini nggak 24 jam ya Bu? Nggak nyampe 24 jam. Kalau habis malam jadi udah tutup doang, kadang siang juga udah habis ya. Iya. Gitu. Kan ini agen nggak selalu buka 24 jam. Kalau yang warung buka kan ada yang 24 jam, model saya juga kan 24 jam. Kalau habis malam beli kemana? Kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas melon ini memang banyak dikritik warga. Karena membuat warga kesulitan, karena harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas 3 kg yang terbatas. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Kami menghormati negara kami. Bahkan seorang warga bernama Effendi yang lelah mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg meluapkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di Kota Tangerang, Banten. Selain Effendi, warga-warga lainnya di berbagai wilayah Indonesia juga merasakan kesulitan membeli gas LPG 3 kg akibat pemberlakuan kebijakan baru Kementerian SDM perihal larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Bahkan sebelumnya lansia 62 tahun, Yonih bin Saman, meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai ikut mengantre membeli gas 3 kg di agen sekitar rumahnya di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto memanggil Bahlil ke istana. Bahlil yang sebelumnya dipanggil Presiden Prabowo menyebut dirinya diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto soal penataan dan perbaikan distribusi gas 3 kg tepat sasaran harus tetap dijalankan, namun jangan menyulitkan masyarakat. Nah kemudian perintah Bapak Presiden kepada kami, baik tadi malam, tadi pagi, adalah memastikan agar subsidi tetap sasaran tetap jalan. Namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun adalah atas perintah Bapak Presiden, pengencer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan. Dengan harapan agar mereka juga mendapat fasilitas IT supaya negara Pertamina bisa mengontrol, gitu ya. Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Maka diputuskan sejak Selasa 4 Februari, pedagang sudah bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Meski demikian, menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto, hal itu dilakukan juga untuk meningkatkan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg yang tepat sasaran. Jadi tujuannya apa? Ini juga mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panik buying sehingga terjadilah antri panjang betul karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan.
di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by address. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Kini kebijakan pemerintah soal pengecer tidak boleh menjual gas 3 kg dibatalkan. Bahlil Lahadalia menyebut pengecer akan dijadikan subpangkalan yang akan diawasi Pertamina. Pemirsa, DPR menyetujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib untuk mengevaluasi pejabat negara setelah menjalani uji kelayakan. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sido Prime. DPR menyetujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara yang ditetapkan melalui rapat paripurna setelah proses uji kelayakan dan kepatutan. Salam sejahtera untuk kita semua. Keputusan tersebut ini diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Usulan perubahan tata tertib tersebut bermula dari surat Majelis Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR. Perubahan itu berdasarkan fakta pengalaman dengan peristiwa hukum yang melibatkan beberapa pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Selasa 4 Februari 2025 dan kami nyatakan dibuka dan wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yaitu 1. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Wacana rekomendasi pemberhentian pejabat sejumlah instansi lewat revisi tatib dituangkan dalam pasal 228. Pasal 228A perubahan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menjaga kehormatan, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk membahas aturan terbaru ini, kami sudah bersama dengan pakar hukum tata negara Charles Simabura dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lusius Karus. Kami juga sudah berusaha mengundang dari Badan Legislasi DPR, namun belum ada yang bisa bergabung pada dialog malam hari ini. Kami akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Charles dan Bang Lusius. Apa kabar, sehat? Selamat malam, Mas. Baik. Selamat malam, sehat-sehat nih.
Ini saya langsung ke Bang Charles nih. Bang, secara hukum tata negara, bisakah DPR mengevaluasi kinerja pejabat yang dipilih oleh mereka? Ya, pertama kan kalau kita baca di dalam konstitusi ya, fungsi utama DPR itu kan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, fungsi rekrutmen politik itu sebagian besar itu diberikan oleh undang-undang, ya. Tapi kemudian ada beberapa fungsi rekrutmen politik itu dalam rangka mengisi jabatan-jabatan di lembaga negara itu diberikan oleh konstitusi. Misalnya dalam hal pengisian hakim konstitusi, mengusulkan 3 hakim konstitusi, lalu menyeleksi calon hakim agung, pengisian di anggota komisi yudisial, anggota BPK, dan juga kemudian penyelenggara pemilu. Jadi ada beberapa lembaga yang memang disebut di dalam konstitusi itu melibatkan peran DPR dalam fungsi rekrutmennya. Lalu yang lainnya itu adalah bagaimana pengisian lembaga-lembaga negara di bawah konstitusi yang kemudian kita kenal sebagai lembaga negara independen ya, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Komnas HAM, lalu OJK, dan yang lain-lain itu. Hampir semua lembaga-lembaga itu memang melewati mekanisme DPR dalam rangka untuk pengisiannya. Jadi, nah kalau kita bicara dalam konteks bagaimana sebuah lembaga negara itu diisi, ada mekanisme check and balances itu. DPR sebagai representasi rakyat, dia diberi wewenang untuk mengusulkan, menyeleksi, termasuk juga memilih ya. Dalam konteks untuk pencalonan. Lalu nanti ada mekanisme pengusulan ke DPR, ke Presiden. Ada mekanismenya calon datang dari Presiden ke DPR, seleksi DPR, itu seperti KPK, KPU. Ada yang kemudian dari DPR-nya langsung. Lalu pengusulan yang pimpinan TNI, Polri, dan segala macam. Nah, proses berikutnya adalah proses pengangkatan. Ya, jadi dalam proses ketatanegaraan itu ada orang pencalonan, pengusulan, pemilihannya atau seleksi, lalu pengangkatan. Berikutnya dia bagaimana melaksanakan tugas, lalu ada mekanisme pemberhentian. Itu rangkaian kerja, bagaimana proses pengisian dan tata kerja seseorang bisa kemudian diangkat menjadi pejabat negara atau anggota komisi negara. Nah, fase-fase ini itu kan dilalui oleh masing-masing orang itu ya, pejabat tersebut, kemudian dilakukan oleh masing-masing lembaga. Dan itu sudah punya tugasnya masing-masing sesuai undang-undangnya, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Lalu tiba-tiba ketika orang sudah diangkat, yang mana tugas DPR itu sudah selesai. Ya, DPR tadi terberikan ya, konstitusi atau undang-undang yang memberikan menyeleksi, memilih, ataupun juga mengusulkan, itu sampai di sana kewenangan diberikan oleh undang-undang dan konstitusi. Setelah dia diangkat, lalu mau dia diberhentikan ketika dia diduga mungkin tidak memenuhi syarat lagi, dia melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, atau berhalangan tetap, dan yang lain-lain, itu ada mekanisme pemberhentian sendiri. Dan itu juga melibatkan lembaga yang berbeda. Baik. Ya, ada mekanisme lembaga etik, lembaga penegak hukum, dan yang lain. Baik, lalu tiba-tiba DPR loncat gitu ya, motong itu semua, narik lagi orang yang kemudian sudah lepas ya dari fungsi yang dia miliki. Makanya saya pikir ini pengaturan sudah saya anggap sebagai sesuatu yang ilegal ya. Dalam struktur ketatanegaraan, bahkan kalau dibawa ke konstitusi ini inkonstitusional. Baik, Bang Charles. Karena oleh sebuah lembaga konstitusional, tapi substansi aturannya itu inkonstitusional. Oke, inkonstitusional dan juga tadi Anda sampaikan bersifat ilegal begitu ya. Saya akan meminta tanggapan dari Bang Lusius melihat ini seperti apa. Apa sebetulnya urgensi dari DPR menerapkan ini? Ya, pertama perubahan yang dilakukan oleh DPR ini dilakukan pada tata tertib ya, dan kita tahu betul bahwa tata tertib itu merupakan turunan dari Undang-Undang MD3 ya. Kalau tata tertib yang baru dibikin oleh DPR ini adalah satu kewenangan baru atau satu tugas baru yang diberikan kepada DPR, kan pertanyaannya, lalu apakah kewenangan baru ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang MD3 sebagai sumber satu-satunya pengaturan yang ada di tata tertib DPR ya. Dan disitulah persoalannya saya kira ya, bagaimana bisa kemudian kewenangan baru tiba-tiba dimunculkan oleh DPR di tata tertib yang dengan catatan tidak ada dalam Undang-Undang MD3-nya. Jadi ini pasti sebuah kekacauan, ini sebuah kekeliruan ya. Dan lagi pula kan yang mau dievaluasi oleh DPR seperti yang dikatakan tadi itu adalah pimpinan lembaga-lembaga yang bekerja atas perintah undang-undang, bukan atas perintah DPR ya. Dan karena bekerja atas perintah undang-undang, maka pejabat di lembaga-lembaga itu bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang.
Dan tidak ada dalam undang-undang seperti undang-undang MK, undang-undang KPK, dan undang-undang pemilu terkait dengan penyelenggara pemilu yang memberikan peluang pemberhentian atau evaluasi terhadap pejabat-pejabat di lembaga itu dilakukan oleh DPR. Mereka sudah punya mekanisme sendiri terkait dengan proses pemberhentian dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sih ini adalah ekspresi kekecewaan yang sesungguhnya dirasakan oleh DPR terhadap beberapa peristiwa yang terjadi sejak revisi Undang-Undang Pilkada gagal dilakukan oleh DPR periode lalu. Ya. Lalu kemudian ada keputusan MK berikutnya terkait dengan presidensial threshold. Walaupun secara normatif banyak anggota DPR mengatakan menghormati keputusan MK itu, tapi kita tahu betul kekecewaan luar biasa dari DPR terkait dengan keputusan MK itu yang membuat mereka kemudian mencari cara bagaimana mereka punya ruang untuk menertibkan para hakim MK itu. Dan inilah jawabannya. Walaupun jawaban yang diberikan oleh DPR ini nampaknya terpaksa gitu ya. Dan saya kira pada waktunya nanti revisi tata tertib DPR ini harus digugat ke Mahkamah Agung gitu ya untuk memastikan tidak ada penyimpangan aturan di tata tertib DPR yang melawan perintah Undang-Undang MD 3. Baik, Mas Lusius, tadi Anda sempat sampaikan ini merupakan ekspresi kekecewaan DPR. Baik, Mas Charles seperti apa menanggapinya? Ya, saya sepakat ya dengan Mas Lusius ya. Dan memang ini kan seperti ada dendam politik yang kemudian disimpan oleh DPR ya terhadap lembaga-lembaga negara yang kemudian mungkin mereka anggap itu akhirnya berhadapan-hadapan dengan DPR. Misalnya kita masih ingat ya, sebenarnya kan substansi ini kan awal mulanya kan mau diperuntukkan bagi Mahkamah Konstitusi. Ya, ketika mereka mau merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tapi Presiden sampai hari ini kan mungkin respon tidak terlalu positif terhadap itu, dan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan evaluasi terhadap hakim konstitusi. Dan waktu itu kan juga pendapat penolakan publik ya. Nah, akhirnya DPR mencari coba cara jalan lain begitu. Nah, untuk tidak membuat ini seolah-olah hanya ditujukan bagi Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kan kenapa tidak kemudian lembaga negara lain juga dibuat mekanisme ini, sehingga kemudian kan tidak terlalu kentara ya. Ini dalam rangka untuk dalam menyasar hakim konstitusi yang mungkin menurut DPR tidak sesuai. Tapi lagi-lagi ini saya katakan bahwa ini kebablasan apa yang dilakukan oleh DPR. Pun kalau mereka membuat mekanisme pengawasan mereka dalam rekrutmen itu adalah dalam rangka ketika terjadi kekosongan akibat mungkin mekanisme di undang-undang masing-masing lembaga negara itu mengharuskan mereka berhenti misalnya, barulah DPR dimintakan untuk mengisi kembali. Ini yang kemudian harus dilakukan. Dan praktiknya ini kan sebenarnya mereka mau mencoba melegalisasi apa yang pernah dilakukan terhadap Prof. Aswanto dulu. Kita harus tarik lagi ke belakang. Jadi praktik ilegal itu dilakukan terhadap Prof. Aswanto dan kemudian mengangkat Perbuntur ya menjadi hakim konstitusi. Lalu kemudian coba dilegalkan melalui undang-undang, nggak jebol-jebol, kemudian diturunkan derajatnya melalui peraturan tata tertib. Bagi saya, ini setuju dengan Bung Lusius ya, materi muatan tatib itu kan untuk mengatur mekanisme kerja internal gitu. Dan tidak nyerempet-nyerempet ke lembaga negara lain begitu. Dan kalaupun mereka mengatur, cukup hanya mengatur sampai mekanisme fit and proper test itu dilakukan seperti apa. Tidak pada posisi ketika orang sudah menjadi pejabat negara atau pejabat di komisi itu. Kenapa? Karena subjeknya sudah berubah ya. Orang yang dulunya calon sekarang sudah menjadi pejabat ataupun penyelenggara negara itu. Sehingga kalau itu yang dilakukan, mereka ikut mekanisme evaluasi di masing-masing undang-undang yang mengatur tentang lembaga negaranya. Bukan ikut mekanisme seperti fit and proper test. Tapi kalau masih fase fit and proper test, lah silakan DPR yang mau nyoret, mau membatalkan, menolak, bahkan yang lain-lain seperti Hakim Agung itu. Saya pikir ini bisa dilakukan. Nah, makanya saya justru ini semakin melihatkan arogansi DPR ya, yang mau menjadi super body, legislative TV ya, dan mau mengontrol semua lembaga-lembaga negara yang mereka seleksi itu. Supaya apa? Supaya sesuai kemauannya. Tadi Bung Lusius mengatakan misalnya, kita JR ke Mahkamah Agung. Saya khawatir, jangan-jangan nanti Hakim Agung yang membatalkan peraturan tata tertib ini, kalau dipakai logika tatib ini, malah mereka copot evaluasi. Ya, ini saya pikir juga bagian yang harus kita waspadai. Ini yang
bahaya dalam sistem ketatanegaraan kita. Oke, baik. Bang Charles, Anda sampaikan bahwa DPR ingin mengkontrol lembaga negara. Ini Bang Lusius, pandangan Anda seperti apa? Apakah ada lembaga-lembaga tertentu yang ingin disasar oleh DPR? Ya, saya kira tadi sudah sentil sebenarnya gitu ya. Ada beberapa kasus sebelumnya gitu ya, misalnya terkait dengan hakim konstitusi. Dan saya kira sih salah satu hal yang atau salah satu lembaga yang punya kepentingan besar hubungan kepentingan dengan DPR dia Mahkamah Konstitusi. Dan hanya Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa mengacau balaukan hasil kerja DPR dalam hal pembentukan legislasi gitu ya. Dan kita tahu sudah ada beberapa undang-undang yang digugat publik itu ke Mahkamah Konstitusi, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Dan ini tentu sangat mengecewakan DPR tentu gitu ya, apalagi misalnya terkait dengan undang-undang pemilu gitu ya. Kita tahu betul seluruh kepentingan partai politik itu ada di undang-undang pemilu itu. Maka rekayasa yang dilakukan di undang-undang pemilu itu hampir pasti dilakukan atas pertimbangan politik partai-partai yang ada di DPR ya. Ketika kemudian MK dengan mudah bisa membatalkan itu, ya pasti sangat kecewa. Tapi kan DPR tidak berdaya. Kekuasaan besar yang ada di Mahkamah Konstitusi, independensi yang ada di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan DPR ya. Karena itu saya kira celah apapun nampaknya coba dicari oleh DPR untuk memastikan kontrol mereka bisa dilakukan terhadap hakim konstitusi ya. Untuk agar keputusan-keputusan lain kali itu ya minimal kemudian bisa bicarakan baik-baik dengan DPR ya. Jadi saya kira seperti yang dikatakan tadi, ini bentuk kesewenang-wenangan, ini bentuk otoritarianisme gaya baru DPR yang mencoba memaksakan sikapnya melalui regulasi yang dibikin di DPR. Gitu. Baik, berkaitan dengan sikap otoriter dan sikap kesewenang-wenangan, kalau kita bisa bilang legitimasi hukumnya seperti apa kepada Mas Charles? Berkaitan dengan hal ini, legitimasi hukum, apakah DPR punya power yang cukup memadai untuk bisa merekomendasikan ataupun juga memecat pejabat lembaga? Jelas tidak ada legitimasi hukum apapun ya. Jadi tadi sudah dikatakan Undang-Undang MD3 tidak mengatur kewenangan itu. Lalu undang-undang di masing-masing lembaga negara itu tidak mengatur kewenangan itu juga. Konstitusi pun tidak ada mengatur juga kewenangan tersebut. Jadi ini double-double ini. Selain inkonstitusional juga ilegal. Karena ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu daya ikatnya juga dia mengikat ke dalamnya. Tatip ini, hanya selevel tatip gitu loh. Itu untuk mengatur mekanisme kerja internal. Tidak kemudian cawe-cawe mengatur bagaimana kinerja lembaga di luar. Kalaupun mau melakukan fungsi pengawasan, DPR kan sudah punya mekanisme yang ada. Ya, dia bisa melakukan, memanggil lembaga-lembaga negara, dan itu pada posisi kinerja lembaganya, bukan kinerja personal. Kalau kinerja personal sudah ada mekanisme juga. Kita bisa melakukan pengaduan kalau dia melanggar etik, kalau dia melanggar hukum, dan yang lain-lain. Dan itu sudah ada lembaga masing-masing. Jadi kita punya mekanisme di peradilan, punya ombudsman, dan itu alat-alat ketatanegaraan yang kita miliki dalam rangka untuk membangun check and balances. Kalau ini kan enggak, mau diborong semua, mau dipersonalisasi, nanti akan terjadi adalah like and dislike. Ya, dan ini jelas mengancam independensi masing-masing lembaga. Ingat loh, seluruh lembaga-lembaga negara independen itu, di dalam undang-undang itu dikatakan, KPK itu mandiri dan independen. Bahwa lembaga penyelenggara juga mandiri dan independen. Mandiri dan independen dari apa? Dari intervensi-intervensi seperti yang mau dilakukan oleh DPR ini. Terima kasih Bang Charles. Mereka seperti memberikan laporan pertanggungjawaban ya. Mekanisme memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR, dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi kita. Baik Bang Charles, kita akan lihat bersama bagaimana nantinya proses dari hukum ini akan berlangsung, terutama untuk bagaimana pasal 228A ini apakah nantinya akan diterapkan atau tidak dengan berbagai pertimbangannya. Terima kasih Bang Charles dan juga Bang Lusius, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Pengesahan RUU BUMN ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam mewujudkan BUMN lebih profesional, transparan, dan inovatif. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat 2 dalam rapat paripurna ke-12 DPR tahun sidang 2024-2025. Dalam sidang paripurna tersebut, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju RUU BUMN disahkan menjadi undang-undang. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sementara itu, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengungkapkan pengesahan RUU BUMN ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam mewujudkan BUMN lebih profesional, transparan, dan inovatif. BUMN juga diharapkan bukan hanya sebagai pilar ekonomi domestik, namun juga dapat bersaing di kancah internasional. Pada akhirnya, kita semua berharap agar BUMN Indonesia mampu berkontribusi secara maksimal bagi program-program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, serta program-program strategis nasional lainnya yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR berharap dengan pengesahan Undang-Undang BUMN ini, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan ekonomi global. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan salah satu perubahan di dalam Undang-Undang BUMN adalah pembentukan dan antara yang merupakan upaya mengkonsolidasikan pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasikan pengelolaan dividen atau investasi. Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi. KPK sita belasan mobil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno terkait dengan dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.